Well, hello. Hai, Sagittarius. It's your turn. Oke, kita baca Sagittarius ya. Gimana kabar kalian semua? Gimana menyambut bulan Agustus dan gimana bulan Juli kalian? Coba komen di bawah, kita saling share ya, para Sagi. Sifat dari video ini adalah general ya, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak ya. Kalau mau lebih personal lagi, itu namanya konsultasi pribadi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @texatarot. Kita mulai dari general dulu, terus percintaannya, karirnya, terus kebaikan atau hokinya gimana di bulan Agustus. Lalu ditutup dengan advice, saran, dan pesan dari semesta ya. Mari kita mulai. Kita lihat Sagittariusnya. Aku nggak tahu kalian ngikutin aku di Instagram apa enggak ya, tapi emang dulu tuh aku pernah kecelakaan dan jadi kayak cedera permanen gitu loh. Terus aku weekend kemarin tuh kayak lagi kambuh gitu, jadi sebenarnya aku belum bisa duduk kelamaan, cuman takut kalian kelamaan nunggu. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan, nggak buru-buru. Take your time. Badan kamu tuh suka ngasih sinyal loh, kalau memang kamu kurang istirahat atau butuh apa gitu. Oke, kita mulai aja ya. Sagittarius general reading ya. Kita pertama ada regeneration. Apa nih yang sudah usai tumbuh lagi, yang kamu pikir sudah selesai, ternyata datang lagi dengan bentuk yang baru, dengan energi yang baru. Kalau ini adalah sesuatu yang bagus ya, contohnya kayak impian kamu yang mungkin ada sebelumnya tapi tertunda atau terpendam karena satu dan lain hal. Kayaknya di bulan Agustus ini akan ada kesempatan untuk mewujudkannya lagi gitu loh. Bagus ya. Kalau misalnya hubungan kamu sama seseorang tadinya kayaknya udah mati atau sempat kayak berpisah atau nggak ada omongan, nanti bulan Agustus ini akan muncul lagi kesempatannya dan mudah-mudahan membaik sih ya. Yang kalau sih membaik sih, kayak ada baikan. Apa sih bahasa Indonesia bener kan, baikan? Kayak hubungan kamu membaik gitu loh. Kalau misal tadinya berantem terus jadi membaik, jadi baikan lah intinya ya. Udah nggak berantem lagi. Sebentar, ini aku harus geser. Aduh, suara anjingku. Kayak kurang ke atas deh. Nah, gitu banget. Kita ke tarotnya ya. Ini ada tamu nih. Semoga suaraku masih kedengeran. Jelas sih suaraku masih kedengaran ya. Semoga nggak mengganggu. Rame banget lagi. Aduh, seru sini ya. Sagittarius, lagi baca Sagittarius, tiba-tiba ada tamu rame begini. Jadi mungkin di bulan Agustus ini kamu bakalan banyak berhubungan sama orang atau didatengin sama orang-orang yang mau bersilaturahmi dengan kamu. Beberapa dari mereka memang punya niat baik di mana ngingetin kamu, ngasih nasihat buat kamu. Kebanyakan dari mereka teman-teman baik kamu sih. Banyak nanti tuh yang ikut berkontribusi dalam hari-hari kamu ya di bulan Agustus. Tapi ada juga yang cuman gosip, ngomel-ngomel komen, nah itu dianggap angin lewat aja. Oke. Di sini kita punya The Whale. Lalu kita punya ya kan? What I told you, kamu dapat Three of Cups. Emang sih bulan Agustus ini kamu aktif bersosialisasi ya, ketemu sama orang-orang. Nanti aku bahas ini lagi, kita mau di breakdown dulu aja. Kita mulai dari awal bulan Agustus, kamu dapat Regeneration dan Wheel of Fortune. Ini artinya kayak memang pasnya tuh belum usai gitu, memang takdirnya belum usai. Jadi yang sempat hilang muncul lagi, kayak tadi misalnya ide, cita-cita, atau bahkan orang yang mungkin sebelumnya sempat terputus hubungannya. Kayaknya kondisi kamu juga udah membaik, begitupun juga dengan orang tersebut. Jadinya kayak ada kesempatan untuk ketemu lagi gitu, cross path lagi di sini.
kalau kita lihat dari kartunya sih, ini sekalinya dia datang itu membawa kabar baik ya. Artinya niatnya baik juga gitu loh. Jadi nggak ngerugiin kamu juga sebenarnya di sini. Lalu di pertengahan bulan kita ada Piece of Joy. Seru banget ya. Kamu banyak ngabisin waktu sama teman-teman kamu, bertemu mungkin sama orang-orang baru, bercengkrama dengan mereka, dan kamu super happy. Kayaknya udah lama banget kamu nggak ketawa sebesar ini, selebar ini senyumnya, mulutnya ya. Dan nanti di akhir bulan kita punya Purification sama King of Cups. Mungkin kamu akan ketemu sama seseorang yang bisa bikin kamu lebih tenang ya, entah mentor atau kakak kelas kamu, atau kakak kamu beneran, atau ayah kamu, atau seseorang yang memang adem, bawaan adem banget. Mungkin kamu akan berdealing dengan Cancer, Scorpio, Pisces yang memberikan kamu ini kayak pencerahan gitu, perasaan lebih tenang, pemahaman mengenai sesuatu yang lebih dalam, dan kayak semacam apa ya, kayak dapat hidayah gitu loh di akhir bulan Agustus ini. Yang jelas kamu ngerasa lebih bersih ya. Mungkin kamu juga akan, kalau ada kesempatan untuk melukat ke Bali atau kayak ruqyah atau dengerin pemuka agama ceramah, pokoknya fokusnya itu adalah untuk membersihkan jiwa dan raga, terutama jiwa kalian sih di sini. Perhatikan juga untuk meditasi ya, kasih makan untuk jiwa dan badan kamu juga. Jadi mesti seimbang di sini. Banyakin juga berjemur di luar deh kamu, Sagi. Kayaknya udah lama kebanyakan kamu di dalam ini ya, dalam ruangan nih. Oke, yang pertama ada bulan Juli. Jadi mungkin kamu berhubungan sama orang yang lahir di bulan Juli, atau kejadian di bulan Agustus ini berhubungan sama bulan Juli. Lalu ada Camel, persevere and you will overcome problems. Selama kamu ini tahan banting, bertahan, disiplin, konsisten, kamu akan bisa menyelesaikan masalah kamu dengan baik ya. Lalu yang selanjutnya ada Claw, be careful, do not take risk. Jadi di bulan Agustus nggak usah ngambil resiko berlebihan dulu, hati-hati aja kalau mau ngambil resiko berlebihan. Dan ada Tower, solid foundation, success with effort. Yes, dengan apa namanya, usaha yang terus-terusan ada, konsisten, disiplin, ini kamu akan mencapai kesuksesan lah di bulan Agustus ya. Ini mungkin kamu akan ke laut sih, atau yang banyak airnya. Aku saranin kamu punya itu deh, Sagi, kolam ikan, kalau nggak akuarium deh, itu bagus buat ngademin kamu. Energi air yang mengalir tuh bagus ya, terutama yang ngalir sih. Kalau nggak bisa yang ngalir, ya akuarium juga lumayan, bikin kamu adem. Kalau stres deket-deket air gitu bagus energinya. Oke, mungkin juga simbol bahwa semesta melindungi kamu adalah ketika kamu lihat bunga matahari ya. Entah orang pakai tato bunga matahari, atau kamu lihat orang pakai baju bunga matahari gambarnya, atau tahu-tahu ada yang ngasih kamu bunga matahari. Itu jadi kayak tanda bahwa akhir Agustus menuju September, hidup kamu tuh lebih hangat, lebih cerah. Apa yang kamu khawatirkan tuh ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Cuman ketakutan kamu aja. Nah, sekarang kita masuk ke ini ya, relationship kalian. Di sini kita punya fork in the road, lalu kita punya time for a nap, dan yang terakhir kita punya the fates. Oke. Di awal bulan ini mungkin resonate buat sebagian dari kalian ya. Kayaknya kamu tuh bingung antara dua pilihan sih, antara orang A atau orang B, antara pilihan A atau pilihan B, antara lanjut kuliah atau mikirin pacar, antara ngikutin permintaan orang tua atau keinginan hati. Yang pasti kamu nggak bisa ngambil dua-duanya, memang harus ada yang dilepaskan dari hidup kamu. Dan ini lumayan sulit ya, karena harus ikhlas, harus let go gitu loh. Harus bisa lepas dari detachment ini. Ini apa nih? Kayaknya kamu udah tahu ini bakal terjadi sih. Cuman kayak di awal Agustus tuh bener-bener udah nggak bisa ditunda lagi, Sagittarius. Lalu di pertengahan bulan kita punya time for a nap. Kayaknya banyak ini deh, banyak indoornya ya kalian tuh. Kayak ngabisin waktu pacaran sama pasangan, ngedate juga kayaknya indoor deh, bukan aktivitas yang di luar gitu loh. Jadi mungkin lebih suka yang sambil nonton TV, Netflixan, atau di cafe. Pokoknya yang relax-relax gitu dan isinya tuh deep talk begitu sih. Mungkin di pertengahan Agustus bakalan ada obrolan penting mengenai
tujuan hubungan ini kemana, atau next kita mau punya target apa dalam pernikahan ini gitu. Kalau yang masih jomblo, aku rasa setelah kamu ngelepasin si orang ini nih, kamu akan banyak ngabisin waktu untuk diri sendiri sih, Sagi ya. Kamu mungkin nggak mau berhubungan sama siapapun, menyendiri banget kamu tuh, ke gunung atau ke laut tadi. Terus ya healing, banyak mikirnya, banyak galaunya di sini. Memang jadi proses di bulan Agustus ini ya, apalagi itu udah masuk bulan Agustus tuh kayak udah masuk ke sisa setengahnya bulan tahun 2024 gitu loh. Jadi kayak kamu mikirin sih, ini maunya kayak gimana sih hidup kamu tuh, apakah percintaan yang ada itu mendukung impian kamu atau kayak gimana gitu tuh, pertanyaan-pertanyaan reflektif. Dan di akhir bulan kita punya The Fates. Di sini kita ada Eight of Cups. Oke. Ini kayaknya kamu bawaannya gini loh, rada-rada pasrah juga ya. Pasrahnya tuh kayak nggak mau bertindak gitu loh kamu tuh, Sagi. Biasanya kan Sagi pengen ya ngatur kehidupannya sendiri. Tapi kali ini tuh kamu beneran berpasrah sama semesta gitu loh. Udah nggak peduli tepatnya ya. Kayak acuh tak acuh gitu. Apatis. Ada yang kamu tinggalkan. Nih, setelah kamu berpikir panjang, akhirnya kamu meninggalkan yang sebenarnya tuh lumayan sih kalau dipertahankan. Cuman kamu kayak udah lelah dan yaudahlah, kalau emang jodoh yang gak akan kemana gitu. Kalau misalnya kamu udah punya pasangan, mungkin kamu memilih untuk mengalah sih supaya nggak ada konflik berkelanjutan ya. Dan ternyata memang itu langkah yang tepat, karena nanti kalau kamu udah pasrahin ke Tuhan dan semesta nih ya, nanti akan dikasih petunjuk ya sih. Jadi kamu tinggal ngikutin aja petunjuk yang ada gitu. Dan mungkin kalau misalnya kamu habis lepas dari hubungan yang gak baik gitu, itu kan di awal bulan. Nanti di akhir bulan tuh kayak ketika kamu pasrah dan menyerahkan nasib kamu ke Tuhan, kamu tuh justru malah akan didatangkan dengan yang memang menjadi takdir kamu gitu. Nah, di sini ada kartu Lovers kan, mungkin kamu akan ketemu sama jodoh kamu yang sebenar-benarnya, yang mungkin berawal dari pertemanan dulu ya. Dia datang bukan untuk menawarkan cinta, ayo kita nikah gitu, enggak. Tapi pertemanan dulu sih gitu. Nah, ini nyambung sama yang di awal tadi ya. Lumayan sih awal bulan Agustus mungkin ada sesuatu yang selesai dan itu bikin kamu super sedih. Jadi kayak musim hujan di sini ya, banyak nangisnya juga. Nah, di sini kamu belajar untuk let go sih. Ikhlasin sesuatu yang memang bukan buat kamu ya. Gitu. Berita baiknya ya, Sagi, kalau memang kamu udah semaksimal mungkin mempertahankan seseorang tapi tetap nggak bisa ya, setidaknya kamu sudah berusaha semaksimal mungkin dan tidak ada penyesalan di situ. Dan berita baik selanjutnya adalah, ya berarti kamu sudah dipersiapkan sama sesuatu yang lebih baik lagi. Yang jelas banget, kamu akan bahagia juga when it happens ya. Dan gak akan ngerasa terpaksa juga, gitu. Kita masuk ke karir keuangan kalian. Iya sih, kamu awal sampai pertengahan Agustus rame ya, berhubungan sama banyak orang. Heboh banget. Kayaknya sampai tanggal 17, 18, 19, 20 Agustus sih itu rame kamu tuh, sibuk. Nanti setelah itu sampai akhir Agustus 31 mulai tuh ada slow down. Nah, ini di awal bulan ada just possibilities, banyak banget kesempatan yang terbuka untuk kamu. Bisa berkaitan sama karir, keuangan. Ini kan kita lagi bahas karir keuangan ya. Cuman aku bisa ngeliat relasi sama orang juga sih. Ini banyak banget tawarannya di awal bulan tuh. Tawaran ini, tawaran itu. Kesempatan untuk buka ini. Ide-ide yang tiba-tiba datang. Tapi di belakang ada broken heart. Why? Sini kita ada Five of Coins. Lalu kita ada Nine of Coins. Dan kita punya Queen of Wands. Kenapa begini sebentar? Why Five of Coins is here? Ini rada panjang nih. Ini yang tadi kan? Kenapa? Wait. Tuhan tuh kalau ngasih arahan bentuknya tuh lucu ya. Nggak kayak sesuai bayangan kita gitu. Misalnya kayak kita dapat 2 pintu nih, ini sama ini. Kita tuh harapannya bakal dapat tanda kayak, yang ini yang bagus. Enggak. Kadang bentuk informasi yang datang ke kita adalah kita justru pengen banget ke sini, tapi kayak ditutup pintunya supaya kita nengok ke sini. Gitu.
Kadang begitu bentuknya. Dan kenapa aku nyebutin itu? Karena itu yang kemungkinan terjadi di awal bulan Agustus. Sebenarnya begitu banyak kesempatan buat kamu yang berhubungan sama karir, keuangan, bisnis kamu ya, yang kebuka pintunya di sini. Cuman kayak kamu nggak melihat itu ada gitu loh. Nah, gimana caranya Tuhan ngasih tahu mengenai ini? Bukan dengan ditunjukkan, nih loh ini yang bagus gitu, enggak. Tapi kayak kamu dibikin nggak nyaman sama kerjaan kamu sekarang, kamu dibikin ngerasa ada yang kurang sama pekerjaan kamu sekarang, dan ada keinginan untuk meninggalkan itu, ada keinginan untuk kayak disudahi gitu loh. Supaya kamu maju, nengok kepala kamu nih ke pintu yang lain, baru deh tuh. Baru sadar, oh ada ya pintu yang kebuka buat gue. Kayak gitu loh nanti skenarionya. Dan ternyata malah kamu justru happy, malah bersyukur bahwa, oh untung kemarin sih itu jahat sama gue, untung toxic. Kalau enggak, gue gak tahu ada kesempatan ini. Kayak gitu loh, bentuk-bentuk informasi datang kayak gitu. Lucu ya, kadang suka bercanda emang. Sedangkan di pertengahan bulan, kita ada caring connection sama si Nine of Coins ya. Kamu akan dihubungkan sama orang-orang yang memang peduli sama kamu dan banyak bantu kamu juga secara ekonomi atau karir ya. Mungkin kamu akan ketemu sama orang yang memang duitnya banyak juga di sini, terus ngasih sumbangan ke kamu atau menginvestasikan sesuatu ke kamu atau ngajak kamu untuk kerjasama di sini. Yang pasti uangnya banyak sih. Mungkin nggak langsung kamu panen di bulan Agustus, tapi kamu udah dapet DP-nya gitu loh, semacam itu. Dan kalau misalnya kamu punya bisnis, kayaknya di pertengahan Agustus kamu akan bisa kerja sama orang gitu loh. Kalau nggak kerja sama ya ada pembicaraan awal lah, yang kamu bisa langsung ngerasain benefitnya di awal. Nah ini yang menarik, di akhir bulan kamu dapat kartu Broken Heart sama Queen of Wands. Mungkin ada kekecewaan berkaitan sama karir kamu ini, yang berhubungan sama perempuan. Jadi mungkin kamu akan sakit hati atau kecewa dengan perempuan yang mungkin bos kamu atau senior kamu, yang terlalu mirip sama kamu sini karena kartu Sagittarius ya. Jadi kayak berantem head to head gitu loh. Jadi kalau ini misalnya bos kamu atau orang yang punya karakter mirip sama kamu, sebaiknya kamu hindari untuk nggak berantem head to head gitu. Jadi kayak berantem kambing gitu loh, sakit lah kepalanya dijodotin begitu. Kalau misalnya ini tidak terelakkan, coba cari pihak ketiga, mediator, atau seseorang yang lebih tinggi lagi yang bisa menengahi kalian. Karena kamu ini berhubungan sama orang yang keras kepala. Mirip sama kamu karakternya. Atau bisa juga ini kamu ya, kamu kecewa dengan bawahan kamu atau kolega kamu, terus kamu tuh memaksakan untuk jalannya tuh harus dari A, B ke C gitu. Coba kamu untuk lebih bijak deh, lebih tenang, jangan terlalu gegabah, jangan terlalu mikir next actionnya apa. Belajar untuk percaya ya. Belajar untuk percaya, jangan terlalu micromanaging sama bawahan kamu atau sama kolega kamu. Coba deh, kasih kepercayaan. Atau bisa juga ini sih, kamu berusaha untuk dapat kepercayaan dari orang-orang sekitar kamu ya, makanya rada maksa juga di sini. Yang pasti energi di bulan Agustus ini, Sagi, kamu masih ada di zona nyaman sih. Memang ada perubahan, cuma nggak berasa. Ini di balik layar, ini hanya sebagai konfirmasi bahwa kamu tuh nggak stuck gitu loh. Kapal kamu tuh berlayar, cuman di bulan Agustus memang cenderung lambat ya. Tapi lambatnya nggak nyusahin sih, menyenangkan juga kok. Kayak anginnya tuh nggak kenceng gitu, ombaknya nggak kenceng, tapi aman, stabil. Tapi juga nggak membosankan, jadi untung juga sebenarnya kamu tuh nggak ada masalah apa-apa sebenarnya. Aduh. Kita lanjut ke hokinya kamu ya. Hokinya kamu ya, Sagi. Hokinya Sagi. Ada kebaikan apa yang menunggu kamu di bulan Agustus? Yang pertama ada Gentle Gardener. Kamu akan punya waktu untuk menelaah impian-impian atau rencana-rencana yang mungkin hanya sebatas wacana belakangan ini.
gak terlalu sibuk juga ya. Kayak orang-orang juga gak keras sama kamu, orang-orang apa sih namanya? Jadi pengertian gitu loh sama kamu tuh. Gak terlalu menuntut, orang-orang jadi understanding-nya juga lebih dalam mengenai kamu. Kayaknya kamu bakalan dengan santainya, dengan nikmatnya sibuk mengatur kembali masa depan kamu sih. Kayak aku tuh ngeliat kamu sambil kayak coret-coret mind map gitu loh. Ini dalam 1 tahun aku mau gini. Dan ini bikin kamu super optimis ya. Kayak you are so kind towards yourself. Kamu tuh bener-bener jadi lembut gitu loh, nggak terlalu nge-push sama diri sendiri, tidak terlalu menghakimi dan menghukum diri kamu dengan kamu yang masih berproses seperti ini, which is very good. Terus ada wonders, ini kayak semacam hidden gem ya. Di pertengahan bulan mungkin kamu akan menemukan kelebihan kamu yang lain yang selama ini ketutupan gitu. Ketutupan karena kamu takut, jadinya kamu nggak pernah menggali lebih jauh mengenai kelebihan kamu ini, atau karena selama ini kamu pesimis, kamu pikir kamu nggak punya kelebihan ini, atau sebenarnya dari awal kamu tahu kamu punya bakat ini, cuman kamu nggak tahu kalau itu tuh wow gitu. Akan ada keajaiban-keajaiban yang kamu nggak pernah nyangka itu akan terjadi sih. Kayak kok bisa gitu yo? Kok bisa gitu loh? Ada hal-hal yang sifatnya tuh sinkron banget. Kayaknya aneh, kebetulan banget ini. Kalau bukan takdir kamu, kalau bukan campur tangan Tuhan, ini nggak akan terjadi sih. Ada keajaiban-keajaiban yang memang langsung dihadirkan nyata di depan kamu, di depan mata kamu. Jadi kamu tuh tidak bisa mengabaikan kebesaran Tuhan gitu. Mungkin selama ini kamu apatis, nggak percaya gitu kan. Malah dikasih beneran di depan mata. Dan kamu nggak bisa mengabaikan itu. Kamu nanti bisa jadi kayak semacam kesaksian gitu sih. Dan kamu beritakan ke orang-orang. Wah. Seru nih, apa ya? Keajaiban apa yang menunggu kamu nih? Wah, ini kartunya tuh mystical banget gitu loh. Seneng deh. Terus satu lagi. The Temple Path. Ini sama kayak ini sih, mirip-mirip ya. Jadi hoki kamu di bulan Agustus adalah kamu selalu punya waktu untuk me time, untuk ngurusin diri kamu sendiri, untuk banyak meditasi tanpa harus ngurusin orang terus-terusan. Ini salah satu hoki loh. Kadang kita mau istirahat nggak bisa kan karena banyak banget kerjaan. Jangan khawatir mengenai rezeki. Ini maksud gue rezeki uang ya, akan ikutin kok. Dengan sendirinya akan ikutin kok. Kali ini memang kamu diminta untuk ngasih banyak makanan ke jiwa dan badan kamu. Untuk hening gitu loh sesaat ya. Jangan khawatir, ntar kalau gue gak kerja gak dapat uang, rezeki gak kemana. Please, lagi. Optimisnya kamu di mana? Beb? Hah? Beb, say? Kita lanjut ke ini ya. Advice buat kamu. Di sini kita punya the energy is gaining momentum. Yes, bulan Agustus itu memang belum puncak-puncaknya. Tapi lagi siap-siap, kayak lagi nge-charge gitu loh. Ngisi tenaga, ngisi daya. Terus di sini kita dapat mind, kamu dapat 2 ya. You are the master of your inner world and you decide how the outer world affects you. Cultivate a calm inner state. Kamu adalah master atas diri kamu gitu loh. Dan kamu yang memutuskan bagaimana hal-hal di luar diri kamu tuh mempengaruhi mood kamu, mempengaruhi diri kamu. Jadi, ayo, bikin boundaries, jaga energi kamu, jaga mood kamu, supaya selalu kayak kalem. Kayak kamu tuh yang mengontrol bagaimana kamu bereaksi gitu loh. Lalu yang selanjutnya ada listen. People start to heal the moment they feel hurt. Oke, orang itu akan ngerasa sembuh ketika merasa didengarkan ya. Mungkin ini pesan buat kamu untuk dengerin sinyal dari badan kamu atau dari jiwa kamu sudah meronta-ronta supaya bisa istirahat. Atau ini juga bisa datang dari sekitar kamu sih, dari teman-teman kamu ya.
atau dari keluarga kamu juga, pasangan kamu juga mungkin. Lalu acceptance, I'm learning to accept the things that I cannot change. Tentang penerimaan, ya kan? Ini nyambung sama general reading sama tadi. Love life. Kamu temanya di bulan ini juga adalah mengenai penerimaan ya, belajar untuk menerima hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Lumayan susah sih, apalagi kalau kita udah attach banget ya. Lalu untuk karir keuangannya, kamu dapat Eureka. You have ideas about creating new money by adding new sources of income. Work on it, research about it, and put it to action. It will be profitable. Yes, ini sama kayak tadi aku bilang di hoki kamu, Wonders. Kamu akan menemukan ide gitu loh. Dari awal bulan udah ada sih aura-auranya gitu, roman-romannya. Cuman ketemu bangetnya tuh ada di pertengahan bulan ya. Kamu akan dapat ide baru mengenai bagaimana dapetin uang lebih banyak lagi, atau dapat ide baru untuk punya sumber pemasukan lagi gitu. Kalau punya, nanti kalau idenya muncul langsung ditulis, terus direncanakan next actionnya kapan gitu. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan berencana aja. Oke? Terus dari percintaannya sendiri, kita dapat let your friends help you. Kalau kamu butuh bantuan dari teman kamu untuk bantu kamu di percintaan, literally silakan minta pertolongan ya, dan menerima pertolongan itu. Kalau bukan dari teman kamu ya maksudnya dari pasangan kamu, jangan ragu untuk minta tolong gitu. Jangan ngerasa ngerepotin. Namanya berpasangan, kalian kan saling bantu ya, saling ngejaga gitu. Jadi jangan ngerasa aneh atau ngerepotin, oke? Dan pertanyaan reflektifnya buat kamu adalah fokus. Belajar untuk ini ya, stay in the moment. Jangan terlalu khawatir mengenai masa depan, apalagi masa lalu. Coba fokus untuk saat ini, detik ini, di mana kamu berada. Jangan ke distraksi ya. Kamu jadi lupa gitu loh, kalau saking banyak distraksinya jadi lupa apa yang harus kamu lakukan saat ini. Jadi loncat sana, loncat sini. Banyakin meditasinya. Terus hal-hal yang memang harus kamu, yang harus kamu selesaikan, coba masalahnya bener-bener dilihat, dihadapi gitu loh, jangan dihindari. Kadang gitu ya orangnya. Ada masalah tuh malah dihindarin gitu. Kayak reaksinya sama stres tuh kabur, bukan dihadapin. Coba diperhatikan lagi ya Sagi ya. Terus yang terakhir kita tutup dengan ini. Pesan semesta yang perlu kamu dengarkan sekarang ya. Aku mau ngambil 3 aja. No, kamu dapat 5. Aduh, kok merinding banget. Sebentar. Kenapa merinding? Pesan apa emangnya? Pertama ada when I speak people listen. Ini afirmasi buat kamu ya. Ketika kamu berbicara, orang-orang tuh dengerin. My voice is important. When I speak people listen. When I speak change happens. When I speak the miraculous breaks out. Nah ini sama kayak kartu wonder tadi. Jadi memang untuk bisa menciptakan keajaiban itu tadi, kamu mesti aktivasi throat chakra kamu sih. Jadi lewat omongan kamu ya, lewat suara. Ketika kamu berbicara, orang tuh dengerin kamu. Ketika kamu berbicara, perubahan terjadi. Ketika kamu berbicara, keajaiban muncul. Nah, lalu ada take a moment to breathe. Jangan lupa untuk nafas ya. Istirahat juga in between. Let yourself be happy. Biarkan diri kamu juga bahagia. Lalu ada reminder juga, yes you can. Yes, of course kamu bisa. Dan yang terakhir ada say this. Oh, ini juga mantranya nih, afirmasinya ya. Saya adalah magnet ide-ide brilian ya, ide-ide bagus gitu. Saya dipenuhi dengan kreativitas dan inovasi. Saya adalah orang yang sukses di semua hal yang saya lakukan. Bagus nih. Bangun tidur, afirmasi positif begini mesti diucapkan ya. Jadi narik hal-hal baik dalam hidup. Jadi nggak ada tuh sial-sial. Hari apes mungkin ada, tapi bisa dikurangin lah dampaknya, efeknya. Gitu Sagi. I know you love this video. Aku tahu kamu suka sama videonya. Please komen di bawah keajaiban apa yang hadir di pertengahan bulan ya. Aku super excited untuk dengar cerita kalian nanti. Please balik lagi nanti ya. Terus kalau kalian punya ide menarik yang pengen aku bacakan di video berikutnya, bisa langsung DM aja ke Instagram atau komen di bawah. Aku suka bacain komen-komen kalian dan suka aku catetin juga ya. Kak bikin ini, Kak bikin itu. Menarik-menarik. Terus kalau kalian pengen personal reading, bisa langsung DM juga ke Instagram aku @dextatarot. Okay, I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye, Sagi. Stay safe. Love you.